Pelajaran 14. Nabi Yoel dan Nabi Obadya. Garis besar. Garis besar kitab Yoel adalah tentang penghakiman dan pemulihan dari Allah bagi umatnya. Sedangkan garis besar dari kitab Obadya adalah tentang penghakiman Allah untuk bangsa Edom. Kita mulai dari Yoel terlebih dahulu. Siapakah Yoel? Yoel adalah salah satu nabi. Nama Yoel berarti Yahweh. Tidak ada perkiraan kapan Yoel hidup. Audiens dari kitab Yoel adalah bangsa Yehuda. Pesan yang ingin disampaikan adalah kedatangan hari Tuhan dan panggilan untuk bertobat. Gaya penulisan kitab ini adalah puisi. Hari Tuhan menjadi tema utama dari kitab Yoel. Pesan Yoel berpusat di sekitar Yerusalem dan Gunung Sion di mana Yerusalem dibangun. Yoel tampaknya berbicara kepada kerajaan selatan Yehuda. Yoel menggunakan istilah Israel untuk menunjukkan seluruh bangsa atau kedua kerajaan. Dia tidak pernah menyebut hanya 10 suku di kerajaan utara. Yoel dengan yakin memahami bahwa Allah terlibat dengan ciptaannya untuk mengungkapkan karakternya, menyelesaikan kehendaknya, dan menunjukkan otoritasnya. Yoel 1. Belalang. Yoel 1, 1-7. Kehancuran. Di masa kemakmuran, orang-orang Yehuda menjadi berpuas diri terhadap Allah. Apa yang diperlukan untuk membangunkan orang-orang yang lesu secara rohani? Dalam hikmat, kekuasaan, dan kedaulatan, Allah menyebarkan gelombang belalang rakus berulang kali ke tanah Yehuda. Nabi Yoel mengumumkan gerombolan yang ribut dan merusak itu sebagai peringatan Allah untuk memaksa umatnya bertobat. Dalam perpaduan yang indah antara puisi dan nubuatan, Yoel menggambarkan serangan belalang berturut-turut yang menelanjangi tanah. Jadi belalang di sini bisa diartikan suatu pasukan yang akan menyerang dan menghancurkan bangsa Yehuda. Yoel memberitakan penghancuran fisik tanah Yehuda saat itu sebagai kesempatan rohani bagi umat Allah. Yoel 1, 8-20. Panggilan untuk meratap. Allah sering menggunakan peristiwa yang menunjukkan kefanaan kita dan kurangnya kendali untuk mendapatkan perhatian kita. Dia mengguncang kita untuk membangunkan kita. Yoel mendesak orang-orang dari semua lapisan masyarakat di Yehuda untuk bangun dan mencucurkan air mata. Yoel pasal 1 ayat 15 secara langsung menghubungkan kehancuran Yehuda dengan hari Tuhan. Keadaan bencana ini tidak datang sebagai tindakan alam yang acak, tetapi sebagai ekspresi penghakiman Allah. Allah menggunakan kekacauan yang menyakitkan untuk membangunkan orang secara rohani dan mencapai tujuannya yang lebih besar. Kita tidak dapat sepenuhnya menjelaskan semua yang terjadi, tetapi kendali kedaulatan Allah dapat dipercaya. Yoel 2, 1-11. Penyerbu. Yoel membunyikan alarm, tiup trompet di Sion, saat dia memanggil orang-orang Yehuda untuk mempersiapkan invasi pasukan besar-besaran. Apakah Yoel lagi melihat belalang atau apakah ini benar-benar pasukan? Deskripsinya memadukan keduanya, tetapi pesannya dengan jelas menunjuk pada penghakiman Allah yang akan segera terjadi. Yoel menggunakan bahasa yang sering dikaitkan dengan hari-hari terakhir bumi, disintegrasi benda-benda langit dan kehancuran besar-besaran. Yoel percaya bahwa Allah sendiri akan mengirimkan pasukan yang sangat besar sebagai alat penghakimannya. Peringatan yang mengerikan ini menyiapkan panggung bagi Allah untuk bekerja di dalam hati orang. Yoel 2, 12-17. Panggilan untuk bertobat. Yoel mengakhiri seruan terompet yang mengkhawatirkan ini dengan memanggil orang-orang untuk kembali kepada Allah. Yoel memohon pertobatan yang dalam dan sepenuh hati, koyakkanlah hatimu, dan bukan pakaianmu. Formalitas lahiriah seperti kebaktian umum, puasa, dan berkabung tidak cukup. Allah menginginkan pertobatan batin yang mendalam. Orang-orang perlu mengakui pelanggaran mereka terhadap Allah dan berbalik dari dosa mereka. Yoel mengingatkan Yehuda tentang sifat kasih karunia dan belas kasihan Allah. Dia menawarkan harapan dan jalan keluar. Jika Yehuda bertobat, mungkin Allah akan mengalah dan menarik penghakimannya yang mengancam.
Allah merindukan umatnya untuk mengalami kebaikannya saat mereka menjalani kehidupan yang Dia inginkan bagi mereka secara individu dan sebagai suatu bangsa. Pesan ini berlanjut ke dalam perjanjian baru dan mengungkapkan hati Allah. Yoel 2, 18 sampai dengan Yoel 3, 21. Hari Tuhan. Yoel 2, 18 sampai 27. Kesetiaan Allah. Yoel kali ini menubuatkan bahwa Allah akan mengisi dan memulihkan tanah yang dirusak oleh belalang yang melahap. Allah tidak hanya menghakimi dosa, tetapi Dia juga memperbaiki kerusakan dosa. Allah senang membawa kebaikan dari kesulitan. Dia berusaha untuk membawa keindahan dari abu dan kegembiraan dari kesedihan. Allah senang membawa kebaikan dari kesulitan. Jika hatimu menyesali tahun-tahun yang terbuang, pegang janji ini hari ini. Melalui Roh-Nya, Allah memperbarui pikiran dan mengubah kehidupan mereka yang berserah diri kepadanya. Kesedihan selama beberapa tahun terakhir memudar dengan pengalaman kuasa penebusan Allah dan harapan yang tumbuh di masa depan yang gemilang. Yoel 2, 28-31. Roh Allah. Pesan Yoel bergeser ke hari yang akan datang, di mana terdapat kata, sesudahnya. Suatu nubuat indah tentang pencurahan Roh Allah. Yoel berbicara tentang Roh Allah yang dicurahkan ke atas semua orang pria dan wanita, tua dan muda. Petrus mengutip janji ini pada hari Pentakosta. Yesus berjanji kepada orang percaya bahwa Roh-Nya akan memenuhi mereka dengan kuasa untuk menjadi saksinya dan melakukan pekerjaannya. Pada hari itu, Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya seperti angin yang bertiup kencang, lidah api, dan bahasa yang berlipat ganda, yang membuktikan kuasa Allah dan kesetiaan janji-janjinya. Pekerjaan baru Roh Kudus dimulai pada hari Pentakosta, menggenapi nubuat Allah yang disampaikan oleh Yoel. Yoel 3, 1-16. Penghakiman Allah. Yoel melihat lebih jauh ke masa depan ketika dia menubuatkan suatu hari di masa depan ketika wakil dari semua bangsa akan berkumpul untuk berperang melawan umat Allah di lembah Yosafat. Nama Yosafat tidak berhubungan dengan mantan Raja Yehuda, tetapi nama ini mempunyai arti, Tuhan menghakimi. Bangsa-bangsa di dunia akan berpikir bahwa mereka berkumpul untuk menghancurkan Israel, tetapi pada kenyataannya, Allah sedang mengumpulkan mereka untuk penghakiman. Allah akan menghakimi bangsa-bangsa dan sepenuhnya memulihkan Israel sebagai umatnya. Keadilan Allah akan menang saat Dia mengungkapkan dan menghakimi individu dan bangsa yang melanggengkan kejahatan. Meskipun Allah akan menggunakan Asyur dan Babel untuk mendisiplinkan Israel dan Yehuda, Dia akan menghakimi bangsa-bangsa asing karena kekejaman mereka terhadap umatnya. Allah memerintahkan agar para pejuang berkumpul dan yang lemah menyatakan kekuatan mereka. Kata-kata Yoel, ayunkan sabit, karena panen sudah matang, muncul kembali dalam Wahyu. Gambaran ini menunjuk pada tindakan Allah saat Dia membawa penghakiman atas dosa umat manusia. Ayat 16 menyajikan Allah sebagai benteng bagi umatnya, sama seperti Dia menghakimi mereka yang menolak Dia. Oleh kasih karunia-Nya, orang percaya menemukan perlindungan dari penghakiman Allah dalam Allah sendiri. Yoel 3, 17-21. Umat Allah. Melalui Yoel, Allah memperingatkan penghakiman dan menawarkan harapan. Pesan Injil menggemakan tema ini sebagai tawaran keselamatan Allah melalui anaknya membawa harapan terlepas dari kenyataan dosa dan penghakiman. Mereka yang menemukan perlindungan di dalam Allah akan aman selamanya, dilindungi oleh Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan Obadya. Siapakah Obadya? Obadya adalah seorang nabi. Obadya berarti hamba Yahwa. Identitas pastinya sulit ditentukan di antara 13 orang bernama Obadya dalam Perjanjian Lama. Audiens dari kitab Obadya adalah bangsa Edom. Bangsa Edom adalah bangsa keturunan Esau. Kemungkinan besar waktunya adalah sebelum pembuangan. Pesan dari kitab Obadya, pembalasan Allah atas Edom atas ketidakbersaudaraan dan pengkhianatan terhadap Israel. Obadya ayat 1-9. Putusan. Tuhan Allah Maha Kuasa yang berdaulat menyatakan penghakimannya yang khusyuk terhadap Edom. Kesombongan bangkit sebagai dosa utama Edom.
Biasanya disebut sebagai akar dosa, kesombongan menyebabkan banyak dosa lainnya. Edom, meskipun negara yang relatif kecil, membanggakan prestasi dan bentengnya yang tak tertembus. Allah berjanji untuk menjatuhkan bangsa yang sombong ini. Kejatuhan Edom memberikan peringatan yang dibutuhkan dunia yang sering menganggap kesombongan sebagai suatu kebajikan. Obadja ayat 10-14. Kejahatan. Identifikasi Allah dengan umatnya sangat dalam. Berakar pada janji Allah kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12, ayat 1-3, ketika Edom menyinggung umat Allah, bangsa itu sebenarnya menghina Allah sendiri. Ketika Yerusalem dan Yehuda ditelanjangi dan tidak berdaya dalam cengkeraman musuh mereka, Edom tidak membantu bangsa saudara mereka. Sebaliknya, Edom menjauh, bersukacita atas penderitaan Yehuda, dan berpartisipasi dalam perampasan umat Allah. Sikap tidak bersaudara Edom terhadap Yehuda tidak luput dari perhatian Allah. Penghakiman menanti bangsa Edom yang sombong. Obadja ayat 15-16. Penghakiman Allah atas semua bangsa. Penghakiman Allah melampaui Edom. Semua orang dan semua bangsa bertanggung jawab kepada Allah. Obadja menyatakan, hari Tuhan sudah dekat bagi semua bangsa. Pernyataan ini menunjuk pada penghakiman terakhir Allah. Seperti banyak nubuatan perjanjian lama lainnya, penghakiman menanti semua orang yang memberontak melawan Allah dan senang dengan perlakuan buruk terhadap umatnya. Pembalasan Allah atas kejahatan yang menimpa orang-orang yang dikasihinya membawa penghiburan bagi orang-orang percaya. Dalam hidup ini, keadaan membuat seolah-olah kejahatan menang dan Allah kalah. Tidak begitu. Fakta bahwa keadilan Allah menang atas kejahatan membawa harapan. Pembalasan adalah milik Allah, yang memberikan keadilan yang sempurna pada waktu yang tepat dan dalam takaran yang tepat. Obadja ayat 17-21. Keselamatan Allah bagi umatnya. Allah dengan tegas berbicara melalui Obadja tentang kemenangan akhir bagi umatnya. Dia akan membawa mereka pulang lagi ke tanah perjanjian. Pembawa akan naik ke Gunung Sion untuk memerintah pegunungan Esau. Allah akan menyerahkan tanah musuh mereka ke tangan Israel. Kalimat terakhir Obadja berbicara tentang aturan universal Allah, dan kerajaan itu akan menjadi milik Allah. Kekuasaan dan pemerintahan Allah tidak dapat dihentikan oleh penindas manusia, Allah-Allah palsu, atau oposisi rohani. Meskipun Allah akan mengizinkan negara musuh untuk mendisiplinkan umatnya, janjinya kepada mereka tetap teguh.